saya adalah seorang hipnoterapi profesional yang pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan Hipnoterapi Surabaya, pimpinan Bapak Iwadi. Kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai apa sih hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Sebelum kita mulai, nggak ada salahnya Anda mengklik tombol subscribe dan like apabila Anda menyukai video ini. Silakan. Oke, udah ya, kita mulai. Hipnosis. Oke, hipnosis itu apa sih? Hipnosis itu adalah suatu kondisi ketika seseorang memberikan saran dan masuk ke dalam pikirannya tanpa adanya kritik. Contohnya seperti ini. Ini adalah pikiran, teman-teman. Pikiran manusia itu ada pelindungnya. Namanya critical area. Atau bahasa lainnya, istilah lainnya disebut dengan reticular activating system. Nah, critical area ini adalah bagian dari pikiran kita yang menyaring informasi yang dari luaran sehingga bisa masuk dan diterima oleh pikiran. Di sini sesuai dengan apa itu arti hipnosis. Ketika seseorang memberikan saran atau sugesti, ini sugesti awal katanya merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu suggestion. Suggestion ini terdiri dari suggest, dapat imbuhan ion. Nah, suggest ini dalam bahasa Indonesia artinya saran. Jadi sugesti itu adalah saran. Ketika saran ini atau sugesti diberikan kepada seseorang, kemungkinannya ada dua. Saran itu bisa masuk ke dalam pikiran. Yang kedua, saran itu ditolak. Karena apa? Karena dalam pikiran manusia kita sudah punya adanya informasi yang kita yakini, kita percaya, dan akhirnya informasi tersebut menjadi prinsip. Oke? Contohnya seperti ini. Anda lihat list figura ini. Warnanya menurut teman-teman warna apa? Nah, ada yang menjawab hitam. Banyak yang jawab hitam. Oke. Yakin ini warna hitam? Kalau saya bilang ini warnanya merah, ada yang bereaksi kan? Ada yang tersenyum, ada menolak kan? Nah, saran ketika ditolak oleh pikiran, inilah ketika critical area kita aktif. Nah, kata dari pengertian dari hipnosis adalah saran yang diberikan oleh seseorang dan masuk ke dalam pikirannya tanpa adanya kritik. Jadi gimana dong supaya kita bisa menghipnosis seseorang? Ini namanya garis kesadaran, teman-teman. Ada 0 merupakan sadar 100% dan 10 tidur 100%. Oke? Walaupun hipnosis awal katanya itu merupakan dari bahasa Yunani yang berarti hipnos atau tidur, tidak selalu dan tidak benar kita dalam keadaan hipnosis itu tidur 100%. Karena kalau kita tidur 100%, jangankan saran yang kita mengerti dari seseorang, suara dari seseorang itu
tidak akan kita dengar. Berarti keadaan hipnosis itu tidak dalam keadaan tidur 100% kan? Sepakat ya? Berarti mundur dikit di sini dari garis kesadaran. Berarti di sekitar ini 6, 7, 8, 9 ya. Dan kemudian kedua, seperti contoh tadi, ketika saya bilang, saya saranin kepada Anda list ini warnanya merah, dan Anda sekarang dalam kondisi sadar 100%, ya kan? Tidak tidur kan? Anda bisa melihat, menganalisa, mendengar segala informasi yang dalam hal ini informasi yang Anda ketahui mengenai list ini berwarna hitam. Dan ketika saya menyarankan kepada Anda ini merah, saran itu akan Anda tolak. Oke? Karena apa? Anda dalam keadaan sadar 100%. Berarti nggak dalam sadar 100% dong? Iya. Berarti kondisinya di sini maju dikit maksud saya. Nah, inilah teman-teman, keadaan disinilah yang disebut dengan hypnosis state, atau keadaan di mana kita bisa memberikan sugesti pada seseorang dan masuk ke dalam pikirannya tanpa adanya kritik. Oke, pengertian dari hipnosis gimana? Sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa nanti di chat di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya, hipnotis. Nah, hipnotis itu apa? Seperti yang saya jabarkan di atas, hipnosis adalah kondisi ketika seseorang diberikan saran. Nah, diberi saran, sini maksudnya diberi saran oleh siapa? Oleh saya yang melakukan hipnosis. Berarti hipnotis itu adalah orang yang menghipnosis orangnya. Analoginya seperti ini. Piano, orangnya yang memainkan disebut pianis. Oke? Ada korelasinya kan ya? Hipnotis, piano, pianis. Dewa Bujana yang dikenal seorang gitaris. Oke, sudah mulai ada pencerahan ya. Udah 2 pokok bahasan sudah mulai jelas, teman-teman. Oke. Nah, kemudian apa sih hipnoterapi itu? Sini kita lihat hipnoterapi terdiri dari kata hipno dan terapi. Berarti hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan hipnosis. Itu teman-teman. Gunanya apa? Nah, ketika ada seseorang datang nih ke saya, ke tempat klinik saya, Pak, saya ada masalah ini Pak. Iya Pak, masalah apa? Saya fobia kucing. Saya takut akan cemas pada kucing. Nah, ketika seseorang itu mengalami takut dan cemas terhadap kucing, yang ada di pikiran ini, di pikiran
klien saya tersebut adalah informasi mengenai takut dan cemasnya terhadap kucing. Yang menjadi informasi utamanya dari kucing ini adalah takut dan cemasnya. Itu yang menjadi informasi di pikiran seseorang. Kok bisa jadi informasi sih? Bingung nih mas. Oke, sama halnya dengan list figura tadi. Teman-teman tahu list figura ini warnanya hitam dari mana? Saya lihat mas, karena saya melihat tahu deh list figura ini warnanya hitam. Baju mas juga kebanyakan warna hitam. Dari hanya melihat. Gimana kalau saya kasih tahu kalau Anda mengetahui warna list ini hitam karena dari kecil Anda sudah diberi informasi bahwa ini loh, nah warnanya hitam. Masuk akal nggak? Atau contohnya seperti ini, anak umur 2 tahun dia sudah bisa melihat, sudah bisa bicara, tapi tahu nggak dia itu punya informasi nggak kalau list ini warnanya hitam sebelum dikasih tahu oleh orang tuanya? Oke? Sepakat ya? Nah, kembali ke kasus klien saya yang datang dengan masalah fobia kucing. Di pikirannya dia, takut dan cemasnya itu adalah informasi yang dia miliki, lalu dia percaya, dia yakin dan menjadi prinsip bahwa kucing itu menakutkan dan bikin dia tidak nyaman dan cemas. Nah, disinilah gunanya hipnoterapi. Di hipnoterapi kita akan memberikan saran atau sugesti, informasi-informasi baru sehingga bisa masuk ke pikirannya agar ketakutan yang diderita oleh klien kita ini menjadi lebih baik, sehingga dia bisa mengatasi takutnya dan cemasnya dengan menerima informasi baru mengenai kucing. Nah, ketika dia pertama kali datang kepada saya ini dalam keadaan sadar, Pak, saya fobia, takut dan cemas sama kucing, saya takut pokoknya sama kucing. Nah, dalam keadaan sadar 100% kan dia datang, terus saya langsung bilang, kasih saran nih, Pak, kucing itu lucu loh, padahal kucing itu gemesin, apalagi kucing Anggora. Berarti kita ingat tadi, dalam keadaan sadar 100%, apa yang terjadi dengan pikiran kita? Kita mempunyai critical area yang tentu akan menolak saran atau informasi yang masuk apabila tidak sesuai dengan isi dari pikiran kita. Terus gimana dong caranya? Kita lihat lagi nih di garis kesadaran. Dengan hipnoterapi, kita sebagai seorang terapis akan berusaha menggiring Anda hingga dalam kondisi hypno state atau dalam kondisi hipnosis, sehingga kami mampu memberikan informasi atau sugesti-sugesti kepada Anda sehingga bisa masuk dalam pikiran tanpa terhalang oleh critical area. Oke? Bisa dipahami kan? Ternyata gampang kan penjelasannya. Hipnosis adalah ini saran yang diberikan oleh seseorang dan masuk ke dalam pikirannya tanpa adanya kritik. Dan hipnotis adalah seseorang yang memberikan saran
hipnosis. Seperti ini tadi, gitaris dan pianis. Nah, berikutnya hipnoterapi. Adalah terapi yang menggunakan hipnosis. Dan tujuannya tadi memberikan informasi-informasi baru kepada klien. Dan contohnya tadi fobia akan kucing, sehingga masalah yang dia miliki dan dia takuti itu bisa menjadi lebih baik dan bisa terkontrol. Nah, seperti biasa kami para hipnoterapis profesional, sebelum memulai hipnoterapi, kami selalu memberikan adanya session counseling, sehingga sebelum terapi ini dimulai, seperti Anda tahu, fobia kucing yang terlihat adalah ketakutan dan cemas akan kucing. Ini merupakan asapnya. Nah, ketika ada asap yang terlihat mengepul sangat tinggi dan besar, kita harus tahu dulu di mana sih apinya. Jika ada asap berarti ada sumber api. Nah, agar lebih tepat penanganannya dan akan selesai sampai dengan ke pokok masalah, kenapa sih dia bisa takut dan cemas akan kucing, setelah guna konseling kita mencari titik api dari masalah fobia kucing, sehingga penanganannya dan sugesti-sugesti yang kami berikan akan langsung mengena ke pusat masalah dari klien ya ini. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai apa itu hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Oke, sekian dari saya, Aang. Saya seorang hipnoterapi profesional. Apabila Anda merasa menyukai dan ingin mengetahui video-video berikut dari kami, klik tombol subscribe. Dan kalau menurut Anda channel kami berguna, klik tombol like. Saya Aang, terima kasih.